Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Copenhagen dan selamat malam waktu Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini konsepnya kita saling sharing saja, jadi saling sharing apa yang pengalaman apa yang telah saya dapatkan selama menulis hingga publish di beberapa jurnal bereputasi. Dan untuk materi presentasi mungkin saya sampaikan dan materi ini saya kumpulkan dari berbagai macam sumber. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita langsung saja. Saya akan mempresentasikan judul itu siap untuk menulis manuskrip pertama yang akan dipublish di International Journal. Nah, Bapak dan Ibu tahu apa kira-kira yang membuat para peneliti, para akademisi itu bahagia gitu. Ternyata yang membuat mereka bahagia bukan uang ataupun status, tapi ketika papernya publish. Nah, dan apalagi paper itu publish di jurnal yang bereputasi tinggi. Dan itu adalah masa-masa paling bahagia oleh peneliti dan para kalangan akademisi. Nah, bagaimana untuk mencapai kebahagiaan itu? Kita harus menulis. Jadi kalau seandainya kita tidak menulis, itu semua tidak akan berubah. Jadi tidak akan merasakan perubahan. Oke, tidak akan merasakan happy gitu, kebahagiaan. Nah, selanjutnya kita siap nih untuk menulis. Kemudian apa sih sebenarnya persiapan yang perlu dilakukan untuk menulis itu? Pertama, itu tentukan jurnal yang akan dituju. Itu penting banget, seperti yang telah di-mention oleh Pak Hairul sebelumnya, kita tentukan jurnal yang akan dituju, kita pilih tuh, ada 1 atau 2, 3 jurnal, karena in case kalau kita ditolak pada jurnal yang pertama, jadi kita punya cadangan nih, jadi kita udah baca-baca sebelumnya, seperti apa guide for author-nya. Nah, itu penting sekali, apalagi kalau kita seorang student, gitu, penting banget, karena kita berburu dengan waktu kan di sini juga. Nah, kemudian kenapa penting? Karena di situ ada guide for author. Dan yang nggak kalah pentingnya yaitu adalah data analisis. Ini sangat penting karena dari data analisis ini nantinya akan membawa paper kita itu kemana gitu. Jadi poinnya dari data analisis itu, jadi kayak jantungnya. Jadi kita mau bawa paper kita ini kemana. Kemudian penting bagi kita untuk mensitasi referensi terbaru, tapi terbaru bukan tahunnya ya, lebih terbaru dari bidang riset kita itu apa, dan kalau bisa kita sitasi dari jurnal yang kita tuju itu. Tapi nggak terlalu dominan juga, tetap profesional gitu. Jadi nggak melulu banyak yang kita sitasi dari jurnal yang kita tuju, jadi nggak boleh begitu juga. Jadi tetap ada proporsinya begitu. Jadi sebaiknya itu dituju, karena editor akan senang biasanya, karena penting juga untuk ranking jurnalnya mereka. Kemudian ini masih berhubungan dengan guide for author, itu ikuti reference style-nya. Dan kemudian ini yang paling penting adalah untuk etika, jangan pernah mempublish manuskrip yang sama ke beberapa jurnal. Nah, di sini kita penting kan untuk menentukan jurnal yang dituju itu. Nah, kalau kita yang student ini, karena kita berburu dengan waktu, kita lihat dulu karena kita saking ambisius nih, kita pengen di Q1, impact factor yang tinggi, ternyata mereka dari butuh waktu lama gitu, si editor itu untuk mengembalikan papernya kita. Ada beberapa jurnal itu kadang butuh 8 bulan, 12 bulan, baru kita terima, dan itu pun posisinya di reject. Nah, sementara kita butuh harus tamat nih, seperti ini. Jadi penting juga untuk menentukan jurnal yang akan dituju. Kemudian bagaimana mencari jurnalnya ini, yang simpelnya ya, dari kita bisa buka website direct, terus kita masukkan keywordnya apa, kemudian kita tulis di sini keywordnya, karena kebetulan saya dibilang aquatic, fisheries,
Dan molekuler saya masukin ini keywordnya fish transcriptomic. Kemudian search ada beberapa jurnal yang disarankan. Nah, untuk melihat rankingnya, biasanya saya melakukan melihat di SGR yang disarankan oleh Mas Hirul itu sebelumnya. Jadi saya cek nih, kalau emang saya pinginnya di Q1 atau Q2 atau tergantung ya. Kalau memang Q1 kita nanti cek, oh ini Q1, oke. Nah, saya buat list itu apa-apa aja kira-kira yang bakal jurnal yang dituju. Nah, berikutnya yang terpenting adalah general structure of research article. Dari Bapak dan Ibu mungkin sudah pada tahu ya, dan ini umum, untuk general structure of research article itu ada 3, ada kepala, ada badan, dan ada kakinya. Kalau untuk badan, untuk kepala, itu tuh sama kayak manusia, sesuatu yang mencirikan, yang mencirikan manusia itu kalau bisa dibuat semenarik mungkin, seinformatif mungkin, dan seefektif mungkin. Karena di situ ada judul, abstrak, dan keyword, itu merupakan hal yang pertama dilihat oleh editor biasanya. Jadi menarik nggak title-nya, abstraknya full information nggak gitu, keywordnya seperti apa gitu. Jadi itu penting banget kita menampilkan kepala tadi semenarik mungkin. Berikutnya itu adalah main text-nya, ya itu sering kita sebut IMRAD. Ada introduction, method, result, and discussion. Dan ini kita buat sesingkat mungkin karena nama jurnal itu terbatas ya, jadi bagaimana kita membuat sesingkat mungkin, seefektif mungkin, dan mudah dibaca. Dan untuk kaki, conclusion, sampai supplementary data juga itu menjadi perhatian. Nah, berikutnya untuk general structure of research article, masing-masing jurnal itu mempunyai rules tersendiri. Contohnya, ini paper kita yang telah publish di Fish and Shellfish Immunology, di Q1 dia punya ini sendiri, peraturan sendiri. Jadi ada introduction seperti IMRAD tadi, material and method, dan result. Dan ada paper juga yang publish di Scientific Report, itu bagian dari Nature, dan ini dia punya peraturan tersendiri. Jadi abstract, introduction, dan result. Nah ini nggak salah. Jadi emang kita harus melihat itu guide for author-nya seperti apa. Jadi apa mereka minta, kita harus lakukan seperti itu. Jangan kita nggak boleh memaksakan. Kita tulisnya begini, nanti kita submitnya begini. Jadi harus kita perhatikan. Nah berikut ada 12 langkah yang kita perhatikan dalam menulis manuskrip kita. Namun di sini hal yang pertama kita lakukan saat menulis adalah bukan menulis introduction terlebih dahulu, tapi data-data yang telah kita dapatkan itu kita tampilkan dalam bentuk gambar dan tabel. Jadi data-data itu yang sekian banyak itu kita tampilkan dulu lebih dalam bentuk gambar dan tabel. Kosongin dulu yang di atas, introduction, method apa, masukkan itu dulu. Jadi itu akan lebih murah seperti kita menyusun puzzle, masukin dulu figure dan tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita tulis metode, pasti dong kita punya metode setelah kita dapat hasil, result, discussion, dan tahap terakhir itu biasanya title. Nanti kita akan ulas satu persatu. Nah, untuk menyiapkan gambar dan tabel, itu seperti saya bilang tadi, karena data-data itu merupakan ribuan angka yang bisa bernilai ribuan kata. Jadi kita harus ilustrasikan dalam bentuk gambar dan tabel. Di sini kadang kita suka bingung ya, ini data dalam bentuk tabel, kita sajikan dalam bentuk tabel, apa kita sajikan dalam bentuk gambar gitu. Nah di sini ada kata kuncinya, menurut Borja 2014, tabel itu memberikan hasil eksperimen yang sebenarnya, dan gambar itu digunakan untuk perbandingan eksperimen dengan hasil sebelumnya, hasil kerja sebelumnya, atau dengan nilai-nilai teoritis yang dihitung. Nah, tapi jika seandainya data kita tampilkan dalam bentuk tabel itu kebanyakan, lebih baik kita pilih dalam bentuk gambar, karena itu biasanya pembaca akan lebih senang melihat dalam bentuk gambar. Nah, ini salah satunya. Contoh, ini data yang sama ditampilkan dalam bentuk tabel dan ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, sebenarnya pilih mana sih gitu. Nah, ini tergantung dari tujuan si penulis. Yang bagusnya yang mana, seperti itu. Nah, tapi jangan pernah menampilkan data yang sama walaupun ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun tabel, tapi ditampilkan bersamaan gitu.
tidak sangat efektif dan sangat tidak disarankan. Nah, kalau untuk tabel biasanya disusun seperti ini, dibuat seperti ini, tidak ada garis-garisnya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tabel sebanyak ini, nah sampai ribuan, di sini contohnya data kami ya. Jadi ada ribuan gen di sini yang banyak ditampilkan, ini kan sangat tidak efektif walaupun kita kasih warna merah, kuning, upregulate, biru downregulate gennya. Nah, tapi mungkin akan lebih baik ditampilkan dalam bentuk gambar. Jadi data yang ribuan tadi tercakup di sini. Nah, jika kita ingin tetap menampilkan data mentahnya atau data bentuk tabel tadi, kita bisa tampilkan dalam bentuk supplementary material atau supplementary data. Nah, ini jika Anda bekerja di bidang mikroskop elektron atau mikroskop, pokoknya berhubung dengan mikroskop seperti itu, jangan lupa memasukkan bar-bar kecil ini. Kadang kita suka lupa hal-hal yang sepele seperti ini, tapi itu penting. Nah, ini sangat menarik juga nih, jika Anda seorang pelukis, ternyata hasil lukisan kita juga bisa loh kita publish di jurnal Q1 bereputasi yang tinggi. Nah, tentunya dibuat gambarnya sejelas mungkin, paintingnya sejelas mungkin gitu, terus dikasih keterangan-keterangan. Jadi selain hobi kita tersalurkan, kita juga bisa publish di Q1 dengan menggunakan lukisan kita. Dan ini salah satu lukisan yang dan paper ini dikerjakan di grup kita. Kemudian jika Anda bekerja di bidang histologi yang seperti itu, jadi jangan lupa mencantumkan bagian-bagian yang terpenting seperti itu dan diberi label dan ditulis keterangan-keterangannya. Nah, berikutnya ini dua data gambar yang sama, tapi mungkin lebih menarik dan sangat menarik yang sebelah sini ya, yang bergambar sini, dan ini sangat tidak efektif sekali, data yang banyak gini walaupun ada data signifikannya, tapi orang pusing gitu, ada kontrol, ada infeksi sebenarnya di sini juga, ada yang ada nama-nama gennya juga, ini tidak menarik untuk dilihat dan orang pusing. Nah, akan lebih baik kita gampilkan dalam bentuk heatmap seperti ini, jadi ada skalanya juga, yang biru tua sampai ke biru muda apa, yang merah sampai ke merah muda apa, jadi ada signifikansinya juga, ada nama gennya, jadi orang lebih enak melihat dalam bentuk heatmap. Jadi hindari plot yang penuh sesak, karena itu membuat orang pusing juga membacanya. Nah, berikut untuk tabel, ini seperti ini yang di bawah ini disarankan. Ini mungkin berlaku umum untuk semua jurnal ya, tapi dilihat lagi guide for author-nya di masing-masing jurnal itu berbeda, tapi umumnya seperti ini. Dan titik koma kadang kita suka lupa, dan itu perlu kita perhatikan. Nah, ini jika seandainya tabel itu kita ingin memberi warna nih pada tabel, tapi warna tersebut tidak memberikan makna apa-apa gitu. Jadi sebaiknya hitam putih saja. Kenapa? Karena di saat kita publikasi, itu berbayar. Untuk gambar yang berwarna itu dibayar, dikenakan cas gitu, dibayar. Jadi ya padahal ya fungsinya sama, lebih baik hitam putih. Nah, tapi jika kita ingin berwarna juga, sekarang ada versi online-nya itu bisa berwarna, tapi hard copy-nya tidak berwarna, dan itu tidak dikenakan biaya, dan itu telah kita lakukan. Jadi kalau versi online-nya berwarna, ini orang bisa melihat ya, kalau ingin berwarna, tapi versi hard copy-nya tidak berwarna, dan itu sangat bisa mengirit budget. Nah, kalau raw data itu seperti gini tampakannya, jadi kelihatannya biasa saja gitu, jadi nggak ada menariknya mungkin. Nah, tapi di saat sudah ditulis dalam bentuk manuskrip, data-data tadi menjadi sesuatu tampakan yang menarik, dan orang ingin gitu membacanya, apa sih gitu. Nah, begitulah ilustrasinya gitu. Jadi seperti Mona Lisa. Jadi tadinya jadi wanita biasa, tapi setelah masuk ke dalam manuskrip, wanita biasa tadi menjadi Mona Lisa. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya. Dan ini juga ilustrasi berikutnya adalah data-data yang banyak itu bagaimana kita mengumpulkan dalam satu frame, membuat hasil dari paper kita itu menjadi baik, gitu, menjadi bagus gitu. Nah, sama juga mengumpulkan orang-orang yang pintar dalam satu foto tertata baik, terlihat lebih menarik, bukan? Nah, seperti itu juga konsepnya data. Nah, kemudian berikutnya kita menulis metode. Nah, untuk metode apa sih yang kita perhatikan?
Nah, jika informasinya, jika metode itu metode baru, jadi kita butuh informasi terperinci agar pembaca mengerti dan mengetahui secara terperinci. Jadi penting itu, jadi membuat metode baru itu, kalau metodenya baru, dibuat terseperinci mungkin, karena metode itu sesuatu yang bisa terulang, jadi peneliti lain juga bisa ngulang gitu. Jadi nggak ada secret sebenarnya, jadi bisa diulang oleh peneliti lain. Kemudian, jika metode itu sudah ada sebelumnya, cukup menggunakan referensi saja. Kalau bisa membuat singkatnya atau briefly bla 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 seperti itu. Jadi jangan buat detail lagi gitu. Nah, ini mungkin ilustrasi ya. Jadi beratnya mata si reviewer itu melihat metode itu mungkin lebih berat daripada neutron atau black hole. Mungkin ini orang fisika lebih paham. Jadi kita perlu menulis metode itu sebaik mungkin, seefektif mungkin, dan dapat dimengerti oleh orang. Nah, berikutnya untuk metode, kita harus menggunakan sistem standar untuk angka dan nomenklatur. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu juga kalau untuk kimia kita menggunakan dua ini. Dan untuk yang berhubungan dengan taksonomi, kita bisa menggunakan World Register of Marine Species atau European Register of Marine Species. Jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, namun kalau untuk pengukuran, kita bisa menggunakan International System of Unit. Kemudian untuk metode ini sudah berlaku umum ya. Jadi ada deskripsi tempat pengambilan sampel, deskripsi eksperimen yang dilakukan seperti apa. Nah ini ada kata clue lagi, jika Anda bekerja dari organisme yang kecil nih untuk orang yang di biologi, bekerja dari mikroba kecil sampai nanti misalnya ekstraksi mikroba, isolasi mikroba sampai diinfeksikan ke mamalia atau bahkan manusia, itu perlu diurutkan dari yang kecil sampai ke yang besar. Jadi dari step yang kecil metode itu awal sampai ke yang akhir gitu. Nah, untuk berikutnya untuk deskripsi metode statistik yang digunakan, masukkan itu selang kepercayaan seperti apa. Nah, jika Anda mau analisis data dengan RStudio, mungkin ada package-package-nya itu juga dimasukkan. Bahkan software itu dari negara mana juga dijelaskan di situ. Dan hindari ada komentar-komentar hasil atau diskusi di metode. Kemudian setelah kita menulis metode, kita lanjutkan menulis hasil. Nah, di hasil itu kita harus menulis apa yang kita temukan, dan hasil itu harus penting untuk didiskusikan. Jadi kalau nggak terlalu penting, tidak usah dimasukkan, tapi memang hasil itu sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Nah, jika itu hasilnya itu terlalu banyak, mungkin kita bisa masukkan di supplementary material. Nah, untuk mempermudah pembaca juga, kita bisa menggunakan sub-judul. Nah, itu biasanya, tapi itu kembali lagi kepada publisher guide for author-nya. Itu diperhatikan lagi, karena masing-masing jurnal, dia punya aturan tersendiri, itu perlu diperhatikan. Kemudian, untuk data itu urutannya logis, mudah dibaca, dan urutan yang sama pada hasil itu sama juga di bagian metode. Jadi searah, sejalan gitu. Jadi apa yang ditulis di metode gitu juga di hasil gitu urutannya. Dan jangan menyertakan referensi di bagian hasil. Itu penting banget, kadang kita lupa. Nah, untuk menulis hasil itu ini biasa ya, jadi kalau untuk yang distribusi normal bisa menggunakan min dan standar deviasi, kadang kita lupa menggunakan min saja tapi tidak menggunakan standar deviasi. Kalau untuk bilangan desimal cukup biasanya untuk 2 angka di belakang koma, nggak usah terlalu banyak banget, karena tadi kita berpikir untuk terlalu teliti, ternyata justru itu berlebihan. Nah, untuk persentasi jangan pernah menggunakan 1 dari 2 menjadi 50% gitu, jadi untuk 50% tuh biasanya datanya tuh harus banyak gitu. Mungkin lebih dari 10 gitu, seperti itu. Jadi jangan cuma menggunakan 1 dari 2 gitu. Nah, kemudian kita lanjut untuk menulis discussion. Nah, discussion ini harus merespon apa yang dimaksud dengan hasil. Jadi discussion ini merupakan bagian yang terpenting dari jurnal, bagian yang terpenting. Jadi kadang banyaknya paper itu di-reject karena lemahnya discussion.
Nah, discussion saran saya di sini mungkin memang harus banyak membaca keterbaruan dari paper, dari research kita, apa yang mau kita publish, apa keterbaruannya itu penting banget. Terus gap-nya di mana kurangnya, mungkin kita lebih tahu ya. Nanti diisi gap di situ dan dibahas di situ. Kalau memang ada kelebihannya dari research kita, kenapa gitu, ada kekurangannya, kenapa gitu. Itu penting banget discussion. Nah, ini discussion seperti segitiga dari main result sampai ke comparison with literature, strength and limitation, and implication for future research. Itu konsepnya discussion ya. Dan berikut tips-tipsnya untuk menulis discussion, hindari pernyataan yang melampau hasil. Nah, jadi nggak boleh jadi ya kita saking semangatnya nih menulis discussion biar keterima si manuskrip kita. Jadi kita jadi menulis jadi yang melebihi hasil gitu. Jadi itu nggak boleh juga. Jadi harus sesuai gitu dengan yang hasil, tidak boleh ada dilebihkan, ya sesuai gitu. Nah, hindari ekspresi yang tidak spesifik seperti higher temperature gitu, likely significant seperti itu. Sebaiknya tulis aja angkanya berapa signifikannya berapa, value-nya berapa, seperti itu. Jadi hindari kata-kata yang tidak spesifik itu. Kemudian ini paling penting, hindari ide baru yang datang tiba-tiba saat kita menulis discussion. Jadi di hasil tadi tidak dijelasin apa-apa, tiba-tiba ada kita bahas itu di discussion gitu. Tadi tidak menyerangkan hasil yang tadi itu juga gitu. Jadi hindari itu sebaiknya. Dan yang paling penting itu karena ini scientific paper, jadi kita harus semuanya berakar pada kenyataan, jadi bukan imajinasi, jadi kita harus mengutip referensi-referensi, jadi benar-benar semua berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, berikutnya kita akan menulis conclusion. Di sini, dari kesimpulan itu yang kita bahas di sini, kadang ada yang terpisah gitu dengan diskusi, jadi dia punya terpisah jadi ini sendiri, subheadline sendiri, kemudian ada yang tergabung habis diskusi gitu, ada in conclusion seperti itu. Nah, itu tergantung kita lihat dulu jurnal yang akan kita tuju tadi seperti apa penulisannya, itu penting gitu. Jangan sampai kita salah gitu gara-gara hal yang sepele. Kemudian si reviewer biasanya bisa melihat dari kesimpulan juga, oh ini paper nggak layak ini karena conclusion-nya ditulis abstrak semua gitu. Itu dihindari yang seperti itu. Dan kalau bisa kesimpulannya global dan spesifik saat ini terkait dengan tujuan yang masuk dan terkait dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam pendahuluan, itu penting. Nah, ini contohnya conclusion, ini dia terpisah. Jadi kalau terpisah sarannya emang langsung tulis aja statement-nya. Jadi conclusion itu. Tapi jika tidak terpisah, kita boleh menulis in conclusion seperti itu. Tapi kalau emang dia terpisah, jangan tulis lagi in conclusion-nya, karena udah ada di atasnya gitu. Itu mungkin salah satu trik juga ya. Jadi kalau emang terpisah, kita boleh in conclusion, bla 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 bla, seperti itu. Kemudian setelah semuanya selesai, barulah kita menulis introduction. Nah, jadi jangan kita pernah menulis introduction terlebih pertama gitu, karena kalau kita nulis introduction pertama nggak akan kelar-kelar papernya kita. Jadi itu adalah tahap akhir yang kita tulis gitu. Nah, apa aja isinya, yaitu masalah apa yang harus dipecahkan, kemudian apakah sudah ada solusi sebelumnya apa belum, terus kalau emang ada mana yang terbaik. Nah, diskusikan kelemahan dan perbedaannya itu, kalau emang ada kenapa gitu, terus apa tujuan Anda. Dan di sini editor itu sangat senang kalau manuskrip yang kita submit itu sesuai dengan lingkup yang dituju. Dan kedua, kita penting mengutip beberapa artikel atau ulasan terbaru di bidang riset kita ya. Nah, itu kalau bisa mensitasi jurnal yang dituju seperti yang saya bilang tadi, tapi jangan mensitasi terlalu banyak juga. Jadi terlihat kita tidak profesional, tapi citasi tetap sarannya kami tetap citasi jurnal yang akan dituju itu, tapi tetap dalam porsinya. Kemudian jangan banyak melakukan citasi gitu, karena itu terlihat kalau Anda tidak percaya diri atau bahkan Anda tidak mempunyai tujuan gitu, karena kadang mensitasi paper-paper atau jurnal-jurnal yang tidak ada hubungannya dengan proyek Anda, dengan research Anda, dan itu penting. Jadi memikirkan citasi itu penting. Kalau bisa yang berhubungan dengan proyeknya, yang berhubungan dengan research-nya, itu penting banget. Nah, kalau banyaknya juga di sini berapa?
Itu tergantung sebenarnya, tergantung dari jurnalnya juga, tergantung dari risetnya juga gitu. Kadang ada 30, kadang bahkan di bawah 100 gitu. Untuk Q1 itu udah memenuhi biasanya, tapi tergantung dari jurnal, tergantung dari guide for author juga, itu perlu dibaca. Kemudian ini pola-pola introduction ya, ini umum ya, jadi kayak segitiga terbalik itu ada background knowledge, kemudian ada non-fact, problem in the field, dan tujuan. Nah ini paper yang telah kami publish di Q1 di sini. Jadi ini hal yang pertama kita bercerita tentang background knowledge-nya apa, karena di sini tentang kita risetnya tentang Baltic cod interinfeksi oleh parasit. Jadi kita bercerita di sini ada tentang parasitnya, tentang Baltic cod-nya. Dan di sini ada clue-cluenya nih. However, systematic investigation hosts have not been conducted. Nah, jadi di sini penting. Jangan menulis ini novelty gitu, ini pertama gitu. Jangan menulis di situ tuh clue-clue seperti itu, karena itu membuat kita kayak sedikit arogan ya, kita terlalu percaya diri gitu, overconfident tuh nggak boleh juga. Jadi kalau bisa kata-katanya ini belum dilakukan gitu, have not been conducted, seperti itu. Nah kemudian ini clue-cluenya juga untuk untuk tujuan, the result will contribute to understanding bla 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 bla, seperti itu. Jadi begitu. Kemudian untuk introduction tuh tipsnya singkat, jadi jangan terlalu panjang gitu menulis introduction itu. Kemudian ceritakan informasi yang terkait dengan riset Anda, dan bisa membimbing pembaca memahami alur apa yang Anda ceritakan. Dan tulis tujuan serta riset strategi Anda seperti apa. Seperti saya bilang tadi, jangan pernah menggunakan kata is novel, first time, first ever, yang seperti itu, hindari kata-kata itu. Jadi pilihlah kata-kata yang maksudnya sama, tapi tidak terlihat sombong gitu, kayak belum dilakukan atau incomplete, seperti itu. Nah, kalau untuk introduction, ini singkat saja ya. Jadi kebalik itu antara introduction dan discussion. Introduction itu dari background knowledge gitu kan, sampai ke tujuan. Terus kalau discussion, start dari main result sampai ke implication for future research. Jadi sesuatu yang kayak introduction kalau segitiga kebalik, sedangkan discussion itu segitiga beneran gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah introduction selesai, lanjutlah menulis abstrak. Karena kita udah punya paket komplit nih, kita udah punya hasil, kita udah punya metode, kita udah punya discussion, kita sekarang menulis abstrak. Nah, abstrak ini sebenarnya gampang-gampang susah membuatnya. Kalau ini perumpamaannya, kalau seandainya kita seorang pembaca dan kita tidak bisa mengakses full paper, kita cuma hanya bisa mengakses abstraknya. Jadi keinginan kita seorang pembaca adalah kita pingin dengan membaca abstrak itu informatif, kita dapat informasinya, semudah dipahami, kemudian apa yang disampaikan oleh si penulis itu masuk gitu, kita dapat gitu, apa data-datanya gitu, mengerti gitu. Nah begitu juga dengan abstrak. Abstrak itu sama dengan keinginan si pembaca itu, jadi dibuat semenarik mungkin, efektif mungkin, dan mudah dimengerti gitu. Jadi abstrak ini adalah kayak kita menjual paper kita di situ gitu. Jadi tunjukkan di situ, tapi jangan pernah gunakan kata-kata jargon-jargon gitu, singkatan-singkatan yang nggak penting. Nah sebaiknya ditulis dari menggunakan kalimat aktif. Tapi tergantung lagi ya. Tapi umumnya mereka lebih menyukai kalimat aktif karena itu lebih mudah dimengerti. Nah, ini contohnya abstrak di paper kita. Ini background kita buat cuma hanya beberapa 4 baris ya. Kemudian ada metode sama tujuannya, singkat saja. Nah, yang paling banyak itu memang hasil. Sini terus metode ada to investigate, bla bla bla, itu bisa dipakai sebagai kunci juga. Kalau untuk conclusion itu dibuat mungkin cukup 1 atau 2 baris saja, tapi memang porsi yang paling banyak itu dikasih untuk result. Nah, berikut juga masih sama, di paper kami juga, ini background-nya, terus ada metode dan tujuannya juga di sini, tujuan dan metode,
Nah, sini ada kata kuncinya, mungkin kayak incomplete gitu. Jadi kita kasih kata-kata kunci gitu. Kemudian untuk hasil is sold that bla bla bla, hasilnya berapa untuk pengantarnya gitu. Nah, kemudian untuk conclusion bisa kasih kata kunci overall the analysis bla 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 bla. Jadi tetap untuk porsi yang paling banyak adalah untuk hasil. Berikutnya, setelah selesai semua, kita menulis judul. Nah, menulis judul ini ada tips-tipsnya. Sebaiknya itu mungkin maksimal 16 kata ya. Hindari kata-kata yang bersifatnya klasik, kayak the effect of, a comparison of, a case of. Itu sebaiknya jangan digunakan. Carilah kata-kata padanan yang baik. Terus sama seperti yang Mas Iru katakan tadi, jangan menggunakan pertanyaan gitu. Sebaiknya ya ada beberapa jurnal juga sih yang menggunakan pertanyaan, itu mungkin ya banyak di review gitu ya. Tapi kalau untuk yang eksperimental sebaiknya hindari pertanyaan seperti itu. Kemudian ya, jangan gunakan singkatan-singkatan karena orang nggak susah juga dimengerti dan tidak menarik biasanya, dan gunakan lebih sempit skopnya yang sesuai bidangnya. Kalau emang ada bahasa-bahasa kebidangan itu masukin. Nah, kemudian kayak contohnya seperti ini. Jadi sesuai bahasa kebidangan karena di bidang genetik molekuler mungkin transkriptomik analisis bla 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 gitu, seperti itu. Nah, letakkan kalimat-kalimat yang menurut kita penting itu di awal dan di akhir kalimat. Kemudian ini cara efektif yang sudah saya lakukan juga, mencari judul-judul di database di jurnal yang kita tuju. Jadi seperti apa sih riset-riset yang sama dengan kita, mereka menulis judulnya. Dan itu juga sangat bermanfaat gitu. Jadi bisa membantu kita. Jadi kita akan, kita nanti habis itu dapat inspirasi. Oh, seperti ini seharusnya kita menulis nih, seperti ini judulnya gitu. Jadi itu sangat membantu. Dan yang paling penting judul itu jelas, deskriptif, dan tidak terlalu panjang. Kemudian kita coba untuk merevisi judul. Ini dari Haynes 2018. Nah, ini untuk judul yang pertama ini, a case study dan assess, itu kan terlalu panjang ya. Jadi disingkat saja, assessing the impact of program volume gitu. Nah, jadi lebih singkat dan lebih menarik gitu. Nah, untuk kedua, di sini the association between bleeding and thrombosis. Kemudian ada titik 2 juga di sini, tanda baca a 4 years longitudinal study. Nah, ini sebaiknya titik 2 gini nggak usah gitu. Jadi tanda-tanda baca yang tidak terlalu penting tidak usah saja gitu. Apalagi khususnya untuk eksperimental ya. Nah, tinggal diganti bleeding and thrombosis dan bla 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 sampai device therapy seperti ini. Jadi lebih singkat, menarik, dan tidak bertele-tele. Nah, berikutnya di sini juga judulnya preliminary. Nah, ini dihindari bahasa-bahasa gini, preliminary observation, itu dihindari. Sebaiknya tulis aja effect of salinity on benthic distribution, seperti ini. Lebih menarik kan? Kita melihatnya juga lebih menarik. Nah, untuk yang di bawah, ini terlalu singkat, karena nggak mengatakan clue apa-apa. Di sini antibiotiknya apa, on bakteri, bakterinya apa. Nah, di sini lebih buat inhibition of growth of mycobacterium, ternyata bakterinya. Nah, ini antibiotiknya. Jadi lebih menarik. Nah, ini menurut Borja 2014, ini di bidang elektro ya. Jadi dia menggunakan istilah yang tidak tepat untuk di bidang itu. Nah, ini penting sekali, jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah yang tidak tepat di kebidangan kita. Itu langsung bisa di-reject biasanya. Dalam waktu hitungan minggu mungkin dikembalikan itu papernya kita. Jadi penting gitu yang seperti ini, karena emang editor itu orang yang sangat sibuk dan paper banyak, ribuan paper yang masuk gitu. Jadi kita jangan sampai salah dari penulisan judul gitu. Jadi mungkin publication bisa diganti dengan electro spinning gitu. Ini dibilang elektro ya. Kemudian kita lanjut dengan keyword or indexing. Nah, untuk keyword biasanya sih 4 sampai 6 kata rata-ratanya. Tapi itu dilihat lagi jurnal yang kita tuju itu seperti apa. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk keyword itu
sebaiknya jangan menggunakan, kalaupun kita menggunakan kapital ataupun tanda-tanda baca lainnya, sebaiknya itu diperhatikan juga seperti apa kapitalnya, seperti apa tanda-tanda bacanya perlu diperhatikan juga. Kemudian kalau untuk topik yang berhubungan dengan heart disease, misalnya kita bisa mengambil keyword itu yang masih berhubungan dengan itu, dengan heart disease ini. Misalnya stroke, sirkulasi sistem, blood gitu. Itu masih bisa kita pakai untuk keyword karena umum bisa digunakan orang, dan keyword itu memang kata kunci seluruh peneliti dunia untuk mencari keyword yang paper-paper yang berhubungan dengan heart disease. Kemudian bisa juga menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh peneliti lain atau pembaca lain, seperti kayak contohnya spine disorder, kita bisa menggunakan kata keywordnya yang masih dekatan dengan itu, spine cord, vertebral column, backbone, dan seperti itu. Jadi bisa menggunakan kata-kata keyword yang masih berhubungan dengan riset kita. Nah, ini contoh keyword. Di sini karena kita berhubungan dengan Baltic Code tadi, jadi kita bisa mengambil keywordnya Baltic Code, bisa mengambil keywordnya dari parasit yang kita mau, bisa kita masukin, kita membahas tentang imunnya, imun sistem bisa juga, dan kita bisa masukin juga organ-organ yang menjadi target kita di metode. Ini juga sama, untuk paper yang kita publish juga, jadi kita bisa masukkan targetnya apa, ikannya apa yang kita periksa, kemudian apa jenis-jenis penyakitnya, dan kita juga bisa memasukkan metodenya, walaupun di judul nggak ada, misalnya kita bisa memasukkan juga. Nah, kemudian tahap berikutnya itu menulis terima kasih ya, acknowledgements. Terus di sini kita jangan pernah mengucapkan terima kasih untuk co-author, karena itu seperti mengucapkan terima kasih untuk diri sendiri. Jadi sebaiknya terima kasih itu kita kasihkan kepada teknisi yang membantu kita selama di lapangan, kemudian orang-orang yang membantu kita untuk menulis atau proofreading itu kita bisa. Dan yang paling penting, kalau pendanaan atau funding, kita bisa juga masukkan di acknowledgement, tapi kalau untuk project Eropa biasanya juga dimasukin grant nomor-nomornya berapa gitu. Tapi ada beberapa jurnal yang acknowledgement-nya terpisah gitu, jadi dia dengan funding gitu, jadi fundingnya sendiri, acknowledgement-nya sendiri gitu. Jadi itu dilihat lagi ya, peraturan dari jurnalnya atau guide for author dari jurnalnya. Nah, ini contohnya yang terpisah ya antara funding dan acknowledgement-nya. Di sini funding-nya karena dari Eropa, jadi tetap kita masukkan nomornya. Jadi di sini juga paper kedua juga funding-nya dari European Fisheries, dan ada nomornya disebutkan juga, dan begitu. Berikutnya menulis reference. Kalau untuk menulis reference itu yang perlu diperhatikan itu spelling dari author, nama-nama spelling of author names, kemudian tahun publikasinya, kemudian penggunaan et al, miring ke atau tidak, itu kadang masing-masing jurnal juga berbeda, terus tanda baca lainnya. Nah, ini untuk mempermudah kita, sebaiknya menggunakan software-software untuk reference ya. Bisa dari EndNote, mungkin di Indonesia kita menggunakan Mendeley. Nah, di sini berapa banyak sebenarnya yang kita tanyakan, berapa banyak sih sebenarnya untuk jurnal-jurnal berreputasi tinggi itu reference-nya yang kita gunakan. Kadang tergantung sih sebenarnya dari jurnal yang dituju, tapi umumnya bisa jadi 30, 40, dan di bawah 100 biasanya. Atau ya 100, tapi jangan sampai 150, kebanyakan itu kebanyakan. Itu membuat kita terlihat tidak pede juga gitu. Dan kalau bisa hanya reference-reference yang berhubungan dengan riset kita gitu. Dan ini kita bisa menggunakan software ini. Kemudian kalau jadi kita bisa pilih gitu, kita mau publish ke jurnal mana, kita cukup lihat di situ ada juga tuh referensinya berdasarkan apa style atau jurnalnya apa. Kalau emang tidak ada di software ini, kita bisa download dari jurnal dari webnya jurnal yang dituju itu, jadi kita bisa masukkan ke EndNote atau ke Mendeley. Nah, walaupun kita menggunakan software ini, jangan lupa, kadang namanya software juga salah ya, tetap koreksi terakhirnya itu di kita, jadi kita tetap harus perhatikan apakah huruf besar, huruf kecil, di jurnal yang diminta kita juga harus perhatikan, jadi kita harus edit kembali gitu.
Kemudian ini contohnya ya, jadi ada reference, ada yang pakai angka-angka di sini juga, dan adanya pakai et al, tapi di sini miring, di sini nggak miring gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah berikutnya kita bicara tentang authorship. Sini authorship itu sebenarnya ada beberapa jurnal berputasi tinggi, dia meminta kriteria-kriteria tertentu. Dan di sini juga kayak ghost author atau honorary authorship itu lebih ke etika ya. Jadi itu mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu. Kemudian untuk first author biasa orang yang pertama bertanggung jawab, kemudian co-author yang membantunya, dan ini corresponding author kadang suka salah. Ini termasuk saya dulu pertama ini saya menulis gitu. Nah, terus semua menulis, semua udah selesai semua, saya tulis nama supervisor sebagai corresponding author. Ternyata supervisor bilang, kamu berhak menjadi corresponding author. Jadi untuk kita student, sebenarnya kita berhak kok menjadi corresponding author. Meskipun dana riset itu bukan dari kita, meskipun dana riset project dari dia. Tapi ternyata di sini itu tergantung seberapa pahamnya Anda terhadap riset Anda, tergantung seberapa familiarnya Anda berhubungan dengan editor dan peer review. Karena emang corresponding author adalah orang yang bertanggung jawab terhadap paper di saat kita berhubungan dengan editor ataupun peer review. Jadi kita boleh kok, jadi nggak harus supervisor kita menjadi corresponding author, tapi seberapa besar kita berkontribusi. Mungkin karena kalau beliau tidak banyak terlalu merevisi paper kita dan itu dianggap layak bagus dan dianggap kita bisa, kita boleh kok sebagai corresponding author. Nah, berikut ini yang saya bilang tadi ada beberapa jurnal dia minta nih masing-masing co-author tuh ngapain aja sih kerjanya gitu. Kita jadi harus menuliskan satu persatu apa masing-masing kerjanya mereka, kontribusinya mereka seperti apa. Nah, dari quality of writing itu ada dua sebenarnya yang diperhatikan, manuskrip content issue, kemudian seberapa konsisten material kita, kemudian berikutnya ada writing and composition issue. Dan itu ada kayak grammar, dan biasalah ada style menulisnya, gimana bahasanya, itu diperhatikan juga. Jadi dua itu, tapi berat sebenarnya. Dan ini berdasarkan hasil riset ya, katanya kesalahan-kesalahan umum pada manuskrip yang telah disubmit itu berdasarkan penelitiannya si Ezela tahun 2013. Ini dia ambil data di Medical Science. Umumnya kesalahan yang terbesar itu di material dan metode. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, jadi emang reviewer itu kadang berat matanya membaca di material dan metode. Kadang-kadang, jadi kita harus membuat material metode itu seefektif mungkin, semenarik mungkin dan bisa dibaca dan tidak bertele-tele. Dan berikutnya adalah kesalahan kedua adalah generalization. Ini biasanya lebih sering ke grammar, kadang salah gitu, nggak sesuai dengan bahasa kebidangannya seperti itu. Nah, setelah semuanya selesai kita ketik di saat kita submit, ini mungkin ada sedikit tips juga saat kita submit nanti. Kalau sebaiknya itu si paper kita tuh buat 1,5 atau 2 spasi tergantung dari get out. Nah, siapkan semuanya, cover letter, data-data yang mau dimasukkan ke supplementary data, dan tabel segala macamnya siap semuanya. Nah, kita siap submit. Nah, untuk proses setelah submit itu tuh emang tantangan tersendiri lagi ya, tapi itu harus dilewati ya. Bagaimana kita menerima respon dari paper kita setelah direview gitu. Jadi itu ada tantangan sendiri lagi seperti gambar di samping ini. Tapi apapun itu teruslah menulis, karena kita sebanyak apapun saran dari orang-orang, mungkin emang kembalinya ke diri kita sih. Jadi kita harus terus menulis dengan gaya apapun yang kita mau. Yang penting kita menulis, berkarya, karena kita sebagai seorang peneliti atau akademisi, memang itulah hasil karya kita, teruslah menulis dengan gaya apapun. Nah, walaupun nih penulis baru pasti ada kesalahan, walaupun penulis lama juga udah berpengalaman, tetap ada kesalahan. Jadi kesalahan itu tuh tetap ada pada kita, tapi teruslah menulis dan jangan pernah menyerah gitu, karena dengan kita menulis sendiri kita akan menemukan kekurangan kita. Oh, ternyata kita kurangnya di sini, kira kurang pahamnya di sini gitu. Kita lebih tahu sendiri nanti seperti apa. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.